Merpati Nusantara Airlines tidak asing di telinga masyarakat Indonesia. Maskapai ini pernah menjadi penguasa langit Indonesia. Maskapai ini pernah dikenal sebagai maskapai yang berani membuka rute perintis yang menghubungkan daerah-daerah terisolir di Indonesia. Namun sayangnya, masa kejayaan maskapai Merpati tinggal hanya menjadi kenangan saja, karena pada tahun 2022, maskapai ini telah dinyatakan pilot oleh pengadilan. Di balik keberadaan maskapai Merpati Airlines yang pernah mengudara di Indonesia, terukir sejarah panjang maskapai ini. Berikut ulasannya sebagai berikut. Merpati merupakan cikal bakal penerbangan perintis nasional. Pembentukan maskapai Merpati Nusantara Airlines didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1962. Merpati berdiri berkat serangkaian usaha rintisan yang dilakukan oleh Angkatan Udara dengan modal awal pada saat itu yaitu 10 juta rupiah, serta 2 pesawat Dakota dan 4 pesawat Otter yang merupakan hibah dari TNI Angkatan Udara. Pada tahun 1963, Merpati meluncurkan penerbangan dari Jakarta ke Semarang, Tanjung Karang, dan Balikpapan. Pada tahun 1964, Merpati mendapat hibah dari Garuda Indonesia berupa sejumlah pesawat terbang yang sebelumnya digunakan oleh maskapai dekrotif asal Belanda. Antara lain, 3 unit Douglas DC-3, 2 unit DHC-3 Oder, dan 1 unit DHC-2. Pada tahun 1974, Merpati merambah 175 kota. Selanjutnya pada 1975, Merpati menjadi perseroan dengan direktur utama yaitu Bapak Ramli Sumardi. Merpati Nusantara Airlines selanjutnya menjadi anak perusahaan Garuda Indonesia pada tanggal 26 Oktober 1978. Dalam periode tahun 1978 sampai dengan 1991, Merpati melakukan kerjasama dengan beberapa perusahaan penerbangan swasta untuk menyediakan penerbangan perintis. Selama dalam periode tersebut, Merpati juga mengalami banyak penambahan armada. Pada tahun 1986, Merpati melakukan pembelian 15 unit CN-235 dari PT Dirgantara Indonesia. Perkembangan bisnis Merpati Airlines terlihat semakin menjanjikan ketika maskapai ini membuka rute kerjasama dengan berbagai maskapai luar negeri. Tercatat, Merpati pernah menjalin kerjasama dengan Thai Airways International, Japan Airlines, Olympic Airways, Trans Australia Airlines, Lufthansa, dan China Airlines. Kerjasama dengan maskapai luar negeri ini membuat Merpati berhasil membuka rute penerbangan ke luar negeri seperti Malaysia dan Singapura. Pada awal tahun 1990-an, Merpati mengoperasikan banyak jenis pesawat. Permasalahan mulai timbul dikarenakan terlalu banyak pesawat yang dioperasikan, menyebabkan pada saat itu Merpati mulai mengalami kesulitan keuangan yang menyebabkan 34 rute perintis harus ditutup. Pada tahun 1997, pada saat terjadi krisis finansial, kondisi keuangan Merpati semakin memburuk. Dan pada akhirnya setelah dilakukan sejumlah pembenahan, pada tahun 1999, kondisi keuangan Merpati perlahan membaik dan pada tahun itu berhasil mencatatkan keuntungan atau laba. Pada tahun 2007, maskapai ini mulai serius untuk menjalankan revitalisasi dan modernisasi pada beberapa armada, khususnya armada penerbangan perintis.
Pada saat itu Merpati memesan 14 unit pesawat terbang Xi'an MA60 untuk melayani rute perintis. Namun sayangnya pada tahun 2009 dan 2011 dua armada Merpati mengalami kecelakaan di Papua. Kecelakaan tersebut membuat sejumlah pihak mempertanyakan keputusan Merpati membeli Xi'an MA60 serta diduga adanya penggelembungan harga dan kolusi dalam proses pemesanannya. Pada tahun 2011, pasokan aftur untuk Merpati di Surabaya dan Makassar diberhentikan oleh Pertamina karena ada utang 270 miliar yang belum dibayarkan. Utang kepada Pertamina tersebut kemudian menggelembung hingga mencapai 550 miliar. Namun setelah setahun, Merpati mengalami guncangan. Saat itu perusahaan merugi dan utang mencapai 2,8 triliun, sementara aset yang dimiliki hanya 999 miliar. Ekuitas pun minus 1,84 triliun. Kala itu, kerugian Merpati mencapai 641 miliar. Keruntuhan Merpati Nusantara Airlines semakin di depan mata saat kasus korupsi terjadi di tubuh Merpati. Kasus penyewaan pesawat Boeing seri 737 dari Thurston Aircraft Leasing terhadap Merpati Airlines pada tahun 2007 menyebabkan kerugian negara hingga mencapai 1 juta US dollar. General Manager pengadaan pesawat Merpati, Tony Sugiarto, terjerat karena pesawat yang disewa ini tidak pernah diterima oleh Merpati. Setelah kasus korupsi, Merpati Airlines mulai mengalami kewalahan. Misalnya pada Februari 2014, Merpati Nusantara Airlines mulai menangguhkan seluruh penerbangan karena alasan finansial. Pada tahun 2015, sertifikat pengoperasian yang merupakan syarat utama maskapai untuk terbang dicabut. Maskapai plat merah ini tercatat memiliki kewajiban sebesar 10,9 triliun. Pada akhirnya, pada tanggal 2 Juni 2022, Pengadilan Negeri Surabaya memutuskan pilot maskapai Merpati Airlines. Itulah perjalanan panjang maskapai Merpati Nusantara Airlines. Dulunya pernah bersinar dan selalu dibanggakan dan menjadi andalan masyarakat Indonesia sebagai penyedia jasa angkutan udara. Sekarang Merpati telah pilot, namun kejayaan perusahaan ini akan terukir dalam sejarah penerbangan di bumi Ibu Pertiwi. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe sehingga kiranya channel ini dapat terus berkembang. Terima kasih dan sampai jumpa pada video-video berikutnya.